Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM 19081030145. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis laporan keuangan pada PT Alam Sutra Realty Tbk. Yang pertama, tentang profil perusahaan. PT Alam Sutra Realty Tbk ini merupakan jenis perusahaan publik yang bergerak di bidang development atau real estate property. Nah, sektor dari PT Alam Sutra ini yaitu property and real estate. Subsektornya property and real estate H1. Industri tentang pengelolaan dan pengembangan real estate. Subindustri pengembangan dan operator real estate. Tentang profil perusahaan, PT Alam Sutra Realty Tbk ini atau yang disebut dengan ASRI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang property development. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 November 1993 oleh Bapak Haryanto Tirto Hadikuno dan keluarganya. Pada tanggal 19 September 2007, perusahaan ini mengalami perubahan nama yang awalnya PT Adihutama Manunggal menjadi PT Alam Sutra Realty Tbk atau yang disebut dengan ASRI. Perusahaan ini go public pada tanggal 18 Desember 2007 dan terdaftar di bukunya analisis aktivitas operasi perusahaan PT Alam Sutra Realty Tbk. Yang pertama, laba operasi. Laba operasi ini diperoleh 1.691.894.601 rupiah pada tahun 2019, yaitu merupakan tingkat laba operasi yang memberikan suatu dasar untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan terpisah dari kegiatan pendanaan dan terpisah dari pertimbangan pajak dan menjadi ukuran yang tepat untuk menilai efisiensi manajemen perusahaan yang laba operasinya tinggi dapat dinilai sebagai perusahaan yang kuat dan menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu laba non operasi. Laba non operasi pada perusahaan ini diperoleh sebesar 1.705.609.924 rupiah pada tahun 2019. Nah, analisisnya laba operasi di tahun ini yang sesuai dengan komponen laba non operasi atau laba non operasi ini dari sumber yang tidak terkait dengan aktivitas kas bisnis atau organisasi. Selanjutnya tentang penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif pada perusahaan ini yaitu jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar 1.010.862.506 rupiah. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 karena laba neto pada tahun 2019 lebih tinggi dan adanya penambahan pada pajak penghasilan yang terkait. Yang selanjutnya tentang pos luar biasa. Pos luar biasa PT Alam Sutra Realty Tbk ini memiliki pos luar biasa dengan akun yaitu pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbal pasti pada tahun 2019 sebesar 2.242.555.000 rupiah dan pajak penghasilan terkait pada tahun 2019 sebesar 157.749 rupiah. Pos khusus. Pada perusahaan ini tidak terdapat pos khusus di dalam laporan keuangan Alam Sutra Realty Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Yang selanjutnya tentang operasi yang dihentikan. Pada perusahaan ini tidak terdapat operasi yang dihentikan di dalam laporan PT Alam Sutra Realty Tbk pada tahun 2019 dan 2018. Selain itu, di dalam laporan PT Alam Sutra Realty Tbk ini pada tahun 2019 dan 2018 juga tidak terdapat perubahan akuntansi. Di atas, analisis PT Alam Sutra Realty Tbk memiliki beban tangguhan yaitu biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan uang muka dibayar. Uang muka dan biaya dibayar di muka yang dikeluarkan oleh PT Alam Sutra Realty Tbk untuk uang muka pembelian aset tetap yang digunakan untuk keperluan biaya operasional proyek. PT Alam Sutra Realty Tbk ini mencantumkan imbalan kerja di tahun 2019 sebesar 80.629.859 rupiah. Nah, dampak dari imbal hasil kerja PT Alam Sutra Realty Tbk ini mengurangi laba neto tahun berjalan. Struktur modal sederhana. Nah, rumus dari struktur modal sederhana sendiri yaitu laba bersaham dasar sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar. Perhitungan struktur modal sederhana di atas laba bersaham dasar pada tahun 2019 sebesar 0,0515 yang berasal dari laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen. Namun, PT Alam Sutra Realty Tbk ini tidak memiliki dividen saham preferen, maka laba bersaham dasar hanya didapatkan dari laba neto dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Yang selanjutnya tentang struktur modal kompleks. Rumusnya yaitu laba per saham awal sama dengan laba neto dibagi dividen saham preferen dibagi dengan saham beredar sepanjang tahun. Nah, laba netonya 19.676.521 rupiah. Analisis hasil perhitungan struktur modal kompleks ini pada PT Alam Sutra Realty Tbk sebesar 19.676.521
rupiah yang diperoleh dari laba neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dikurangi dengan dividen saham preferen. Namun PT Alam Sutra ini tidak memiliki dividen saham dibagi dengan saham beredar sepanjang tahun. Laba per lembar saham terdilusi, yaitu PT Alam Sutra Realty Tbk tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Oleh karena itu, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Nah, mana yang paling sesuai? Laba per saham dasar PT Alam Sutra Realty Tbk di dalam laporan laba rugi dicantumkan sebesar 51,48. Namun, jika perhitungan atas laba per saham yang paling sesuai dengan PT Alam Sutra Realty Tbk yaitu menggunakan struktur modal sederhana, karena di dalam catatan atas laporan keuangan ini tidak memiliki efek yang berpotensi dilutif yang beredar. Imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama, mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas aset operasi neto, yaitu RNOA sama dengan laba operasi neto setelah pajak atau yang disebut dengan NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi neto atau yang disebut dengan NOA. NOPAT itu sebesar 2.081.628.568 rupiah, yaitu NOPAT yang didapat pada tahun 2019. Yang selanjutnya, aset operasi neto atau NOA bisa dilihat pada layar itu. Nah, aset operasi neto pada tahun 2019 diperoleh 2.464.339.546. Yang selanjutnya, mencari RNOA di tahun 2019. Dengan rumus laba operasi neto setelah pajak atau yang disebut dengan NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi neto atau yang disebut dengan NOA. NOA di tahun 2019 sebesar 0,9822. Berdasarkan hasil perhitungan RNOA di atas dengan menggunakan NOPAT dibagi dengan rata-rata menunjukkan bahwa tingkat pengambilan aset operasi neto terhadap NOPAT yang didapatkan yaitu sebesar 0,9822. Nah, perusahaan PT Alam Sutra Realty Tbk ini berarti dalam pengambilan atas aset operasi neto yaitu baik, dan RNOA-nya sendiri merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengatur kinerja operasi pada perusahaan. Jadi, semakin tinggi hasil rasio, dapat dikatakan perusahaan lebih efektif mengelola sebuah aset operasi untuk menghasilkan jumlah laba operasi bersih yang lebih besar lagi. Yang selanjutnya, mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Nah, ekuitas pemegang sahamnya bisa dilihat seperti pada di layar. Nah, diperoleh total ekuitas pemegang saham pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.397.445.066 rupiah. ROCE 2019 sama dengan laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Tahun 2019 ini sebesar 1,4903. Hasil atas ekuitas saham biasa pada perusahaan ini memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan analisis hasil atas operasi netonya. Nah, mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage. Nah, langkah yang pertama, kita mencari NOA-nya dulu. NOA yang didapat pada tahun 2019 sebesar 2.055.392.148 rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 1.308.984.719 rupiah. Rata-rata aset operasi ini dapat dicari dengan aset operasi 2019 ditambah dengan aset operasi 2018 dibagi 2. Jadi rata-rata aset operasi sebesar 1.682.188.433 rupiah. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, mencari liabilitas operasinya. Pada perusahaan ini, liabilitas operasi diperoleh sebesar 651.183.836 rupiah. Yaitu mencari olive dengan rumus rata-rata liabilitas operasi dibagi dengan rata-rata NOA sebesar 0,2899. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari RNOA dengan rumus NOPAT dibagi dengan penjualan dikali penjualan dibagi dengan rata-rata OA dan dikali 1 ditambah dengan olive. Hasil dari RNOA 2019 sebesar 1,5961. Berdasarkan hasil perhitungan imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage, nah perusahaan ini sebesar 1,5% yang disebabkan karena adanya pengaruh dari olive yang bernilai positif sehingga dapat meningkatkan hasil RNOA. Yang pertama yaitu mencari disegregasi margin laba, yaitu dengan rumus NOPAT dibagi dengan penjualan, hasilnya 0,5989. Ya, yang selanjutnya mencari perputaran aset operasi neto dengan rumus penjualan dibagi dengan rata-rata NOA dengan hasil 2,06662. Imbal hasil atas aset operasi neto dapat dicari dengan margin laba operasi neto dikali dengan perputaran aset operasi neto. Jadi imbal hasil atas aset operasi neto pada perusahaan ini diperoleh 1,2374. Semakin tinggi margin laba operasi maka semakin baik, dan ukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi oleh leverage. Jadi kita dapat menghitung
Rose, yaitu dengan rumus RN0A ditambah dengan lift dikali dengan sprint. RN0-nya sebesar 1,5961 ditambah dengan lift-nya 0,2107 dikali dengan sprint-nya 2,2538. Jadi Rose dari perusahaan ini sebesar 2,06 hitungan lift, menghasilkan sebesar 0,2107 dengan nilai lift yang tinggi juga dapat menaikkan nilai Rose yang tinggi, yaitu sebesar 2,0679. Namun, pada perusahaan ini menghasilkan lift yang rendah. Hasil perhitungan NFO yang bernilai negatif mencerminkan lebih banyak aset non-operasinya dibandingkan liabilitas non-operasinya. Yang selanjutnya, kita akan mencari tentang imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Dengan rumus utang berbunga ditambah ekuitas pemegang saham. Rumus laba dibagi dengan modal investasi. ROIs pada perusahaan ini sebesar 0,7289. Imbal hasil atas modal yang diinvestasikan yaitu sebesar 1.397.445.066 rupiah. Dapat dikatakan modal investasi pada perusahaan lebih besar daripada laba perusahaan, di mana modal ini dapat diperoleh dari utang berbunga ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Analisis arus kas perusahaan pada PT Alam Sutera Realty Tbk ini. Nah, metode pelaporan arus kas konsolidasian yang digunakan pada perusahaan ini adalah metode langsung. Yang selanjutnya, perhitungan yang penting untuk dapat menganalisis laporan arus kas perusahaan. Yang selanjutnya tentang analisis common size pada PT Alam Sutera Realty Tbk dan entitas anak pada laporan arus kas konsolidasian. Analisis common size di atas itu dapat memberikan keuntungan dengan pengungkapan besaran relatif sumber pendanaan bagi perusahaan. Nah, penerimaan arus kas dari perusahaan ini pada tahun 2019 berasal dari arus kas aktivitas pendanaan dari penerbitan obligasi, yaitu sebesar 32,4%. Sedangkan untuk pengeluaran kas sebesar 14%, yang juga berasal dari aktivitas pendanaan untuk pembayaran pada utang-utang. Akan menghitung rasio kecukupan arus kas, yaitu dengan rumus jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Kecukupan arus kas yang diperoleh pada perusahaan ini sebesar 1,8497. Rasio kecukupan arus kas pada perusahaan ini sangat penting karena rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal, yaitu tentang pendanaan perusahaan. Pendanaan perusahaan PT Alam Sutera Realty Tbk ini pada tahun 2019 dan 2018 berasal dari penerbitan obligasi sebesar 4.133.303.702 rupiah dan penambahan liabilitas lainnya sebesar 10.764.050 rupiah, penarikan utang bank sebesar 63 juta dan penerimaan dari pihak berlapis sebesar 900.000 dan 1.615.000. Untuk pendanaan terbesar pada tahun 2019 berasal dari penerbitan obligasi sebesar 4.137.303.702 rupiah dan pada tahun 2018 berasal dari penarikan utang bank sebesar 63 juta rupiah. Terkait investasi pada PT Alam Sutera Realty Tbk menggunakan dananya untuk aktivitas investasi dalam memperoleh aset tetap yang berupa penambahan tanah untuk dikembangkan dan properti investasi. Kesempatan investasi pada perusahaan ini sangat besar dan kebijakan dividen perseorangan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham ukurannya sekali dalam setahun. Besaran dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perseroan dan tanpa mengurangi hak apapun pemegang saham perseroan pada perusahaan ini. Di tahun 2019 dan 2018, perseroan tidak membagikan dividen sehubungan dengan rencana pembentukan alokasi dana untuk pencarian lahan baru. Yang selanjutnya tentang analisis likuiditas dan solvabilitas perusahaan pada PT Alam Sutera Realty Tbk. Yang pertama, itu kita mencari jumlah aset lancarnya. Pada laporan keuangan telah diketahui pada tahun 2019 sebesar 2.561.730.724 rupiah. Yang pertama yang akan kita hitung dengan analisis likuiditas yaitu rasio lancar. Dengan rumus rasio lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Perusahaan ini sebesar 1,3104. Dengan rasio lancar tahun 2019 sebesar 1,3104, artinya PT Alam Sutera Realty Tbk ini mampu dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan seluruh asetnya, karena hasil rasio lancar lebih dari 1. Semakin besar rasio lancar, maka likuiditas perusahaan dapat dikatakan semakin bagus. Dan selanjutnya kita akan menghitung tentang rasio kas terhadap aset lancar, yaitu rumusnya kas ditambah dengan setara kas ditambah dengan efek yang diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Peroleh hasil sebesar 0,4794, yang artinya semakin tinggi rasio ini maka aset lancar semakin liquid. Hasil perhitungan menunjukkan rasio di tahun 2019 sebesar 0,4794, yang artinya perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihan. Yang selanjutnya kita akan menghitung rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek, yaitu dengan rumus kas ditambah setara kas ditambah dengan efek yang diperdagangkan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Perusahaan ini tidak memiliki efek yang diperdagangkan, jadi hasil dari rasio kas terhadap liabilitas jangka pendeknya sebesar 0,6282. Perhitungan rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek akan menghasilkan sebesar 0,6282, yang artinya ketersediaan kas
dan setara kasnya tidak cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya untuk saat ini. Selanjutnya tentang perputaran piutang usaha dapat dicari dengan penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Rata-rata piutang usaha pada perusahaan ini sebesar Rp275.148.813. Jadi perputaran piutang usaha ini sebesar 12,632. Tingkat perputaran piutang pada perusahaan ini di tahun 2019 sebesar 12,632 kali, yang artinya bahwa tingkat perputaran piutangnya 12,632 atau yang dibulatkan menjadi 13 kali dari penjualan. Nilai penjualan dalam waktu 1 tahun adalah 12,632 dan nilai piutangnya. Yang selanjutnya jumlah hari penjualan dalam piutang dapat dicari dengan rumus piutang usaha dibagi dengan rata-rata penjualan harian, yaitu sebesar 7,6629. Hasil perhitungan jumlah hari penjualan dalam piutang sebanyak 7,6629 hari, yang artinya perusahaan ini membutuhkan waktu rata-rata sekitar 7,6629 hari untuk menagih piutang atau dibulatkan 8 hari. Yang selanjutnya mencari perputaran persediaan, yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan dapat dicari dengan persediaan tahun 2018 ditambah 2019 dibagi 2. Jadi perputaran persediaannya diperoleh sebesar 0,2534. Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata kecepatan perputaran persediaan pada perusahaan di tahun 2019 sebesar 0,2534 kali. Artinya rata-rata tingkat kecepatan persediaan bergerak masuk dan keluar perusahaan di tahun 2019 sebanyak 0,2534 kali. Hasil penjualan dalam persediaan dapat dicari dengan persediaan dibagi dengan rata-rata BBP harian, yaitu memperoleh hasil 112,589. Dari rasio jumlah dari penjualan dalam persediaan PT Alam Sutra Realty Tbk tampak bahwa 2019 didapatkan angka sebesar 112,589 hari, maka artinya membutuhkan rata-rata sebanyak 112,589 hari untuk menjual persediaannya, atau dibulatkan menjadi 113 hari. Jumlah hari pembelian dalam utang usaha, yang pertama kita akan mencari rata-rata jumlah hari utang yang beredar, yaitu dengan rumus utang usaha dibagi dengan BPP dibagi dengan 360, dan diperoleh hasil 8,2. Hasil perhitungan jumlah hari pembelian dalam utang usaha adalah 8,2 hari. Artinya rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam membayar utang usahanya adalah kurang lebih selama 8,2 hari atau dibulatkan menjadi 8 hari. Yang selanjutnya kita akan menghitung rasio cepat, yaitu dengan rumus kas dibagi ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan ditambah dengan utang usaha dibagi dengan liabilitas jangka pendek, memperoleh hasil sebesar 0,6662. Dalam rasio cepat nilai yang baik jika bernilai 1 atau lebih dari 1. Dalam perhitungan perusahaan ini dihasilkan nilai kurang dari 1 pada tahun 2019, yaitu sebesar 0,6. Hal ini dapat dikatakan perusahaan dapat dalam keadaan yang tidak sehat atau dianggap perusahaan tidak mampu dalam membayar atau melunasi utang acar di dalam sebuah siklus operasi yang sedang dijalankan oleh perusahaan ini. Nah, selanjutnya ukuran solvabilitas. Dari hasil perhitungan menggunakan common sense struktur modal didapati bahwa proporsi tertinggi didapat dari saldo laba, yaitu sebesar 49,90%. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendanaan perusahaan lebih besar dari ekuitasnya daripada berasal dari utangnya. Artinya aktivitas bisnis perusahaan sangat efektif sehingga dapat memperoleh laba yang cukup besar untuk berbelanja keperluan usahanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari total utang terhadap modal. Dapat dicari dengan rumus total utang dibagi dengan total modal, yaitu sebesar 0,7705. Dengan demikian, perusahaan memiliki rasio hutang terhadap modal sebesar 0,7705. Nah, nilai rasio sebesar 0,053 atau dianggap sehat oleh banyak analisis. Solvabilitas yang terlalu kecil menyatakan bahwa pihak manajemen tidak berani mengambil resiko. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tentang total utang terhadap modal ekuitas dengan rumus total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Diperoleh hasil sebesar 5,8783. Nah, analisisnya rasio total utang PT Alam Sutra ini sebesar 8,8 kali modal ekuitas. Dengan kata lain, pendanaan kredit pada perusahaan ini sama dengan 5,8 kali untuk setiap $1 pendanaan ekuitas. Yang selanjutnya, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas dapat dicari dengan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham, yaitu diperoleh sebesar 5,4. Hasil dari perhitungan di atas menggambarkan bahwa perusahaan menjamin setiap 5,4 modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Besaran hutang hanya berkisaran 544,84% dari total modal yang dimilikinya. Yang selanjutnya kita akan mencari utang jangka panjang terhadap total utang. Dapat dicari dengan rumus utang jangka pendek dibagi dengan total utang. Diperoleh hasil sebesar 0,1. Dengan analisis, rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi utang jangka pendek dari total utang yang ada. Perhitungan rasio utang jangka pendek terhadap total utang sebesar 0,1, yang artinya sebagian besar utangnya merupakan utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga dalam waktu dekat perusahaan memiliki kewajiban yang cukup besar yang harus segera dibayar. Dan selanjutnya ini adalah komposisi aset, bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya tentang cakupan laba. Dapat dicari dengan rasio laba terhadap beban tetap sama dengan laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi dengan beban tetap, yaitu memperoleh hasil 0,85, yang artinya
laba terhadap beban tetap kurang dari 1, maka laba perusahaan tidak cukup untuk menutup beban tetapnya karena laba perusahaan lebih kecil. Nah, selanjutnya hubungan arus kas dengan beban tetap, yaitu arus kas operasi sebelum pajak ditambah penyesuaian dibagi dengan beban tetap memperoleh hasil sebesar 1,2 atau dibulatkan menjadi 1,3. Artinya, kas masuk perusahaan mampu mencukupi untuk menutup beban tetapnya karena kas operasi lebih besar daripada pengeluaran untuk beban tetapnya. Yang selanjutnya, memprediksi kesulitan keuangan menggunakan rasio atas likuiditas. Rasio lancar dapat dicari dengan rumus total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar memperoleh hasil 1,3. Nah, rasio di atas 1 berarti perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Yang selanjutnya, rasio cepat. Dengan rumus total aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan total kewajiban lancar memperoleh hasil 1,1 yang artinya jika quick ratio yang baik bernilai 1 dan jika di bawah 1 maka perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang, sedangkan pada perusahaan ini nilai rasio cepatnya lebih dari 1 maka perusahaan ini dianggap masih sehat atau mampu membayar kewajiban lancarnya. Dan selanjutnya rasio kas dapat dicari dengan kas dibagi dengan total kewajiban lancar memperoleh hasil 0,6. Nilai rasio yang baik yaitu bernilai 1. Jika di bawah 1 atau 100%, maka perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang dalam satu siklus operasionalnya. Nah, pada perusahaan ini kurang dari 1, artinya dianggap tidak sehat atau menunjukkan keadaan perusahaan yang tidak baik, maka di perusahaan ini kinerja keuangan yang dilakukan kurang baik. Sedangkan semakin tinggi rasio, maka semakin baik kinerja keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya mencari rasio perputaran kas, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata kas. Dapat diperoleh hasil 4,1. Dengan perhitungan di atas, maka rasio perputaran kas sebesar 4,1 kali, yang artinya selama tahun 2019, kas berputar sebanyak 4,1 kali lebih dalam setahun. Dan ini menandakan bahwa kas perusahaan dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menghasilkan penjualan dan juga tambahan kas untuk usahanya. Yang selanjutnya, mencari rasio profitabilitas yang diproksi dalam bentuk RNOA, yang dalam bentuk ROA. Nah, ROA di tahun 2019 ini dapat dicari dengan laba bersih dibagi dengan total aset, yaitu sebesar 0,046. Sedangkan ROA di tahun 2018 sebesar 0,0443. Semakin tinggi hasil nilai ROA, maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut karena tingkat pengambilan investasinya yang semakin besar. Jadi, hasil perhitungan ROA pada perusahaan ini di tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018, yaitu dari 0,0443 menjadi 0,0463, yang artinya semakin baik pula perusahaan PT Alam Sutra Realty Tbk ini karena tingkat pengembalian investasinya yang semakin besar dibandingkan di tahun 2018. Dan selanjutnya tentang rasio struktur keuangan, yaitu dengan rumus DER sama dengan total utang dibagi total modal memperoleh hasil 0,7705. Nah, perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukkan dengan rasio DER di bawah angka 1. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sehat karena di tahun 2019 hasil perhitungan debt to equity-nya di bawah 1, yaitu sebesar 0,7705. Selanjutnya tingkat perputaran modal dapat dicari dengan penjualan dibagi dengan rata-rata modal kerja. Hasilnya tingkat perputaran modal ini adalah 0,326. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran modal pada tahun 2019 PT Alam Sutra sebesar 0,3 dalam 1 tahun. Ini juga berarti bahwa nilai penjualan bersih yang diperoleh adalah 0,3 dari modal kerja. Nah, saran sebagai calon investor, PT Alam Sutra ini dalam pengambilan atas aset operasi neto kurang baik karena hasil perhitungan RNOA-nya kurang dari 1 sebesar 0,9822%. Sedangkan RNOA merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur kinerja operasi pada perusahaan. Jadi semakin tinggi hasil rasio dapat dikatakan perusahaan lebih mampu mengelola aset operasi untuk menghasilkan jumlah laba operasi yang lebih besar lagi. Selain itu, ROCE perusahaan ini belum maksimal dalam pengambilan ekuitas pemegang saham yang menghasilkan angka sebesar 1,4. Jadi saran untuk investor sebaiknya melihat dan meninjau indikator perusahaan PT Alam Sutra Realty Tbk ini terutama pada RNOA karena memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan variabel ROCE-nya dalam menilai dan memprediksi perubahan harga saham. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan harga saham di masa yang akan datang. Dengan begitu, para investor mampu memilih saham yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal dari dana yang telah diinvestasikan dan dihindari dari resiko kerugian. Nah, selanjutnya yaitu saran sebagai calon kreditor. Dengan melihat hasil perhitungan rasio lancar tahun 2019 sebesar 1,3, artinya perusahaan ini mampu dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan seluruh asetnya karena hasil rasio lancar lebih dari 1 dan ketersediaan kas atau setara kasnya cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun di sisi lain perusahaan dapat dianggap tidak sehat atau dapat dianggap perusahaan tidak mampu dalam membayar atau melunasi utang lancar dalam siklus operasi yang sedang dijalankan perusahaan karena rasio cepat menghasilkan angka kurang dari 1 yaitu sebesar 0,6. Jika dilihat dari struktur keuangan PT Alam Sutra Realty Tbk ini memiliki hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan misalnya bangkrut perusahaan dapat melunasi seluruh hutang atau kewajibannya. Jadi untuk kreditor yang ingin meminjam dananya untuk
PT Alam Sutra Realty Tbk tidak perlu khawatir dan risau karena DIR-nya di bawah angka 1 atau di bawah 100, yaitu 0,7. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang pemaparan analisis laporan keuangan pada PT Alam Sutra Realty Tbk. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.